Selamat pagi Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Marlincawala. Di sini saya mau review ulang mengenai materi tentang tanda bahaya nifas. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu nifas. Nah, nifas itu masa yang dimulai setelah ari-ari keluar dan berakhir setelah seperti keadaan semula, yaitu pemulihan dari perubahan tubuh dan fisik yang berlangsung selama kira-kira 6-12 minggu setelah kelahiran anak. Nah, yang berikut ini tanda bahaya nifas. Nah, yang pertama, tanda bahaya masa nifas itu suatu tanda yang abnormal yang mengindikasi adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. Apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi, bisa menyebabkan kematian ibu. Nah, yang berikut perdarahan setelah melahirkan. Nah, kondisi postpartum normal dengan kontrak rahim mencegah pendarahan. Yang berikut uterus atonium memungkinkan pendarahan mengalir ke rahim. Nah, di sini ini terdapat pada pendarahan setelah melahirkan itu melalui ada yang normal, yang tidak normal. Jadi uterus atonium memungkinkan pendarahan mengalir ke dalam rahim. Nah, yang berikut pendarahan pasca persalinan atau postpartum, yaitu perdarahan yang melebihi 500 sampai 600 miliar atau pendarahan yang membutuhkan lebih dari satu pembalut dalam waktu 1 atau 2 jam setelah melahirkan. Nah, pendarahan berwarna merah terang setiap saat setelah minggu pertama pasca persalinan. Yang berikut pendarahan setelah melahirkan ada 2 macam, yaitu pendarahan yang terjadi kurang dari 24 jam setelah melahirkan. Yang kedua, pendarahan yang terjadi setelah 24 jam melahirkan. Yang berikut penyebab pendarahan setelah melahirkan. Nah, ada 4. Yang pertama itu terdapat sisa ari-ari di dalam rahim. Yang berikut kontraksi rahim yang lemah atau tidak ada kontraksi pada rahim. Nah, yang ketiga gangguan pembekuan darah. Yang terakhir luka di jalan lahir, luka di rahim, dan ruptur uteri atau robekan uterus. Nah, yang berikut lochia yang berbau busuk. Nah, lochia itu sekret yang berasal dari rahim dan vagina dalam masa nifas. Nah, setiap ibu pasca melahirkan akan mengeluarkan lochia dan berbau seperti darah ketika menstruasi. Yang berikut lochia yang tidak normal. Nah, itu lochia purulenta, yaitu cairan seperti nanah dan berbau busuk. Lochia purulenta terjadi karena adanya infeksi. Pengecilan rahim terganggu. Nah, di sini secara normal setelah melahirkan rahim akan perlahan kembali ke ukuran semula. Nah, beberapa penyebab pengecilan rahim terganggu adalah kekurangannya mobilisasi atau gerak. Nah, ibu jarang menyusui, konsumsi gizi yang tidak baik, psikologis, umur, dan jumlah melahirkan yang banyak. Yang berikut nyeri pada perut dan pelvis atau pinggul. Nah, nyeri perut setelah melahirkan merupakan keadaan normal. Nah, nyeri perut diperlukan untuk mengembalikan rahim ke bentuk semula. Nyeri perut normal yang dirasakan seperti kram atau mules pada perut. Nah, yang berikut nyeri perut ini dapat terjadi tidak normal jika yang pertama sakit perut parah setelah melahirkan tidak berhenti setelah 1 bulan. Yang kedua, sakit perut disertai demam tinggi. Nah, nyeri pada perut dan
pelvis yang tidak normal biasanya dikarenakan adanya infeksi. Nah, yang berikut pusing dan lemas yang berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan pasien melemah jika pusingnya berlebihan. Nah, yang berikut, pusing tanda bahaya pada masa nifas. Pusing bisa disebabkan karena darah tinggi. Nah, lemas yang berlebihan juga merupakan tanda bahaya, di mana keadaan lemas disebabkan oleh kurangnya istirahat dan kurangnya asupan kalori hingga ibu kelihatan pucat, tekanan darahnya rendah. Yang berikut, demam. Kurang lebih 38 derajat Celcius, muntah, rasa sedikit waktu kencing atau merasa tidak enak badan. Nah, dalam beberapa hari setelah melahirkan, suhu badan ibu sedikit naik antara 37 kuadrat Celcius derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius karena reaborsi benda-benda dalam rahim dan mulainya proses menyusui. Hal itu adalah normal. Namun, apabila terjadi peningkatan melebihi 38 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari, kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, yang berikut, payudara berubah menjadi merah, panas dan terasa sakit atau mastitis. Nah, hal ini disebabkan karena adanya teknik menyusui yang salah atau infeksi payudara yang disebabkan masuknya kuman melalui luka lecet pada puting. Nah, yang berikut gejala mastitis. Yang pertama, demam yang disertai menggigil. Yang berikut, nyeri. Yang terakhir, payudara membengkak, mengeras, lebih hangat, kemerahan, dan disertai rasa nyeri. Nah, yang berikut penanganan mastitis. Nah, yang pertama itu gunakan BH yang cukup menyangga tetapi tidak ketat. Nah, yang kedua, mencuci tangan sebelum menyusui. Kompres hangat pada area yang terkena. Yang berikut, susukan bayi sesering mungkin dengan teknik menyusui yang benar. Pijat area saat menyusui untuk memfasilitasi aliran air susu. Yang berikut, peningkatan asupan cairan. Yang berikut, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang berikut ini, bila sudah terjadi abses payudara, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tanda dan gejala abses payudara itu puting susu mengeluarkan nanah, suhu tubuh naik turun disertai menggigil, payudara membengkak, besar, keras dan sangat nyeri, serta area kulit payudara berwarna kemerahan dan kebiruan. Nah, yang berikutnya ada perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya, baby blues, depresi masa nifas atau depresi postpartum. Nah, yang pertama, baby blues. Nah, perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Hal ini disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Nah, yang kedua, gejala baby blues. Nah, menangis, mengalami perubahan perasaan, cemas, kesepian, khawatir mengenai sang bayi, penurunan gairah seksual, dan kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu. Nah, yang berikut, depresi masa nifas disebabkan oleh kesibukan ibu yang mengurusi anak-anak sebelum kelahiran anaknya. Yang berikut, gejala depresi masa nifas. Nah, kesulitan tidur, bahkan ketika bayi sudah tidur, nafsu makan hilang, perasaan tidak berdaya atau kehilangan kontrol, terlalu cemas atau tidak perhatian sama sekali pada bayi, tidak menyusui
atau takut menyentuh bayi, pikiran yang menakutkan mengenai bayi sedikit, atau tidak ada perhatian terhadap penampilan pribadi. Yang berikut cara menangani baby blues atau depresi setelah melahirkan. Yang pertama, sering istirahat dan tidur siang. Pertahankan pola tidur lebih cepat dan teratur. Yang ketiga, latihan fisik sedikitnya 30 menit sehari untuk meningkatkan level energi Anda. Yang keempat, banyak minum cairan untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Yang kelima, makan diet seimbang dengan banyak buah. Yang berikut, hindari minuman mengandung kafein seperti kopi dan teh. Yang berikut, konsumsi suplemen zat besi atau makanan yang kaya zat besi seperti makanan laut, unggas, dan sereal yang mengandung zat besi. Yang berikut, bernafas dalam-dalam, dengarkan musik yang menenangkan, dan hindari situasi yang memicu stres. Yang berikut, memperbanyak komunikasi dan kerjasama dengan pasangan dalam merawat bayi. Yang berikut, memberitahukan perasaan Anda. Yang berikut, yang terakhir, untuk suami dan keluarga, berikan dukungan kepada ibu untuk menghadapi berbagai perubahan fisik dan psikis yang terjadi. Yang berikut, penenangan tanda bahaya nifas. Yang pertama itu lakukan istirahat baring. Yang kedua, makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter setiap hari. Minum tablet VFE, minum kapsul vitamin A. Yang ketiga, kompres dengan air hangat jika demam. Yang keempat, jagalah selalu kebersihan vagina Anda. Yang kelima, segeralah periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat bila terjadi tanda bahaya di atas. Yang terakhir, kontrol rutin setelah melahirkan ke fasilitas kesehatan. Sekian dan terima kasih dari hasil review saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.